Bismillahirrahmanirrahim. Kita muliakan yang lebih sepuh, ya, yaitu Ustadzuna Ahmad Sabik Hafizullah Ta'ala. Ustadz, bulan Muharram ini merupakan bulan istimewa. Nah, kami ingin tahu apa saja ya Ustadz keutamaan-keutamaannya, agar kita nantinya mengetahuinya dan termotivasi untuk beramal soleh yang maksimal. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian, alhamdulillah, menjawab dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ghazi tadi tentang keberadaan kita sekarang di bulan Muharram yang mulia. Apa saja kemuliaan dan keutamaannya. Bulan Muharram ini para ikhwah dan para akhwat sekalian mengandung berbagai keutamaan dan keagungan. Yang pertama, Al-Muharram ini adalah satu bulan yang merupakan salah satu di antara al-ashhur al-hurum, bulan-bulan mulia, bulan-bulan haram, yang itu jumlahnya ada 4, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, bahwa hitungan bulan dalam setahun sejak Allah ciptakan langit dan bumi ini ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang agung, ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan tersebut 1 atau 3 bulan nyambung, 1 bulan misah. 3 bulan yang nyambung itu baik, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sedangkan 1 bulan yang misah itu adalah bulan Rajab. Jadi itu 4 bulan yang mulia. Jadi pertama, Al-Muharram itu salah satu di antara bulan-bulan yang agung dalam Islam. Yang kedua, bulan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai bulan yang termulia setelah Ramadan. Sebagai bulan yang termulia setelah Ramadan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud, inna afdhalal ashhuri 'indallah syahrullahi al-Muharram. Sesungguhnya sebaik-baik bulan pastinya adalah setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram. Dan itu semakin ditunjukkan dengan redaksi hadis, dengan bahasa hadis, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan bahasa syahrullahi al-Muharram, bulan Allah al-Muharram. Dan sudah maklum dalam kaidah yakni tafsir dan syarah hadis bahwa kalau ada makhluk yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua makhluk yang di muka bumi ini adalah makhluknya Allah. Tapi kalau ada 1-2 makhluk khusus yang penyebutannya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bentuk isyraf, bentuk pemuliaan. Semacam kita mengatakan Ka'bah Baitullah, semacam kita mengatakan naqatullah, ontanya Allah. Semua onta milik Allah Subhanahu wa taala, tapi onta yang ada dalam kisah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam itu adalah onta khusus, maka disebut naqatullah. Maka tatkala Rasulullah menyebut bulan ini, semua bulan 12 itu adalah bulan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala Rasulullah menyebutnya dengan syahrullah, bulan Allah, itu menunjukkan kemuliaannya. Di antara kemuliaan bulan ini juga, bulan ini menyimpan keagungan ibadah. Menyimpan keagungan ibadah, yaitu terdapat 1 hari Asyura tanggal ini, hari ini. Barang siapa yang berpuasa pada hari ini,
maka dia mendapatkan keutamaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lainnya. Bulan ini pun menyimpan keagungan sejarah, menyimpan kemuliaan dan keagungan sejarah, yaitu pada bulan ini, tempatnya pada hari ini, Nabiullah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya Musa alaihissalatu wassalam dan kaumnya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, yang kemudian hari itu diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu minhum, jadi kami kaum muslimin lebih layak untuk menghormati Nabi Musa dibandingkan dengan orang-orang Yahudi. Itu beberapa hal yang merupakan keagungan bulan Al-Muharram sehingga kita mengetahui keagungan bulan yang agung ini. Wallahu a'lam. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan alhamdulillah kita semakin mengenal dan mengetahui bulan Muharram ini. Berikutnya untuk pertanyaan ditujukan kepada Ustaz Abu Ubaidah hafizahullah taala. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan tentang bulan Muharram atau dalam bahasa Jawanya bulan Suro tadi ya. Ada sebagian masyarakat yang berkeyakinan bahwa bulan ini adalah bulan sial, bulan angker dan sebagainya yang tadi kita singgung sedikit. Bagaimanakah yang benar menurut Islam? Ya Ustaz, fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di tempat ini dan di hari yang istimewa ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah, barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat haji dengan haji yang sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari hadis yang mulia ini. Adapun tentang tema atau pertanyaan tadi, yaitu adanya sebagian kalangan atau masyarakat kita, terutama masyarakat Jawa, yang istilahnya bulan Suro ya, menurut mereka ya, sebenarnya penamaan atau istilah Asyura atau bulan Muharram dengan Suro ada benarnya juga karena ada Asyuranya. Jadi secara istilah insya Allah nggak terlalu bermasalah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah keyakinannya. Jadi sebagian masyarakat kita, terutama masyarakat Jawa, memang benar ada keyakinan seperti itu, menganggap bulan Muharram ini, bulan Suro ini, bulan yang angker, bulan yang sial, bulan yang menyeramkan, ya, dan sebagainya. Sehingga banyak di antara masyarakat nggak berani ngadakan hajatan pernikahan di bulan Muharram. Khawatirnya apa? Cerai, khawatirnya tidak harmonis, ya, dan lain sebagainya. Di antara mereka juga nggak berani ngadakan perjalanan jauh di bulan ini, ya. Di antara mereka juga ada yang nggak berani buka usaha di bulan ini karena dianggap apa? Sial bulan ini. Tentu kalau kita lihat dalam kacamata syariat, ya, kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, tentu ini hanyalah mitos dan khurafat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan suatu permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Ya ayyuhalladzina amanu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah, kembalikan kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, yakni kepada
hadis-hadis Nabi SAW. Jika kita tinjau ya keyakinan ini tentu keyakinan yang ya tidak berdasar, ya tidak berdasar, bahkan bertentangan dengan Islam. Setidaknya ada 3 tinjauan. Yang pertama tinjauan agama, yang kedua tinjauan sejarah, dan yang ketiga adalah tinjauan dari akal. Tinjauan agama seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadzuna Ahmad Sabik, bahwasanya bulan Muharram ini bulan yang mulia. Dia di antara 4 bulan yang istimewa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ya. Nabi SAW menyandarkan bulan ini kepada nama Allah SWT sebagai bentuk penghormatan, pengagungan. Di bulan ini juga ada hari Asyura, hari yang sangat istimewa, ya. Demikian juga keyakinan ini dari sudut agama juga termasuk celaan kepada masa, waktu, yang itu pada hakikatnya juga celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, la tasubbud dahra fa innama ana dahru. Jangan kalian mencela waktu. Kalau kita menganggap bahwasanya bulan ini sial, itu sama saja mencela waktu, ya, mencela waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala pencipta waktu. Kalau kita mencela bulan Syura, pada hakikatnya mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan bulan Muharram adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini menodai akidah. Yang tinjauan agama juga ini termasuk bagian dari tiarah, merasa sial, yang dikatakan oleh Nabi SAW, at-tiaratu syirk. Ya, tiarah itu termasuk bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tinjauan dari agama. Tinjauan sejarah. Kita lihat dalam sejarah, ternyata bulan Asyura adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, memenangkan, menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya, dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ini adalah berita tentang sukacita, bukan berita tentang duka, ya, apalagi kesialan, ya. Sehingga dari sudut sejarah pun ya, tidak bisa kita buktikan bahwasanya hari ini adalah hari yang mendatangkan sial, angker, ya, dan sebagainya. Itu hanya sekedar mitos dan khurafat saja, ya. Yang ketiga juga dari sisi akal, ya, dari sisi akal. Kalau kita tidak melakukan mempercayai mitos ini atau khurafat ini, ya, akan banyak kemaslahatan-kemaslahatan yang kemudian tidak terwujudkan. Ya, bayangkan selama bulan Muharram orang nggak ada yang nikah, nggak ada yang kerja, nggak ada yang melakukan perjalanan jauh. Ini tentu akan apa? Berdampak kepada kemaslahatan manusia. Ini aja ada corona aja udah berdampak sekali. Apalagi nggak ada pernikahan, nggak ada safar, nggak ada bisnis, ya. Tentu semua ini akan memadorotkan. Padahal agama Islam adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan dan membendung kerusakan, ya. Jadi dari 3 sudut pandang tersebut dapat kita ketahui bahwasanya keyakinan sebagian masyarakat bahwasanya bulan Syura ini bulan angker, bulan sial, naas dan sebagainya, ini adalah keyakinan atau mitos khurafat yang bertentangan dengan Islam. Jangan bilang saya kan orang Jawa, ya, ini adat, ini kebiasaan, ini warisan nenek moyang, ya, dan sebagainya. Para ulama sepakat bahwa semua keyakinan, semua adat istiadat, semua budaya kalau sudah bertentangan dengan agama Islam maka tidak boleh untuk dipertahankan. Betul bahwasanya adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat maka hendaknya bagi kita untuk mengikutinya. Tapi kalau sudah bertentangan, bertabrakan dengan landasan-landasan agama, apalagi masalah akidah, maka tidak boleh bagi kita untuk mempertahankannya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Abu Baidah, ya, atas ilmunya yang bermanfaat ini. Jadi ternyata itu hanyalah mitos dan khurafat. Oleh karena itu bagi para antum semua yang sudah lamaran jangan dibatalkan, ya.
Ya, segera nikah di bulan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan saya juga bisa menikahkan anak saya di bulan Muharram ini ya. Amin ya rabbal alamin. Doa saat. Ya, baik. Sekarang berikutnya ini terkait dengan tahun baru, Ustaz. Kan sekarang ini tahun baru Islam barusan kita peringati begitu ya. Penduduk negeri Indonesia ini bahkan libur 2 hari ini ya, tanggal merah. Nah, ini bulan Muharram ini merupakan awal bulan pada kalender Hijriah. Ibaratnya Januarinya tahun kalender Masehi begitu ya. Apakah pelajaran penting yang dapat kita petik dari pergantian tahun ini ya Ustaz? Agar kita dapat lebih semangat di dalam beribadah setahun ke depannya nanti. Fadal Ustaz. Jazakumullah khair. Bulan Muharram ini memang bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Meskipun bulan ini bukan bulan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah itu bulan Rabi' al-Awwal, 2 bulan pasca Muharram, tahun 1 Hijriyah. Kenapa kok tahun Hijriyah tidak dimulai dari bulan Rabiul Awal, tapi dimulai dari bulan Muharram, karena faktor sejarah. Ada beberapa faktor yang lain, tapi karena nggak memungkinkan untuk dibahas semua, tinjauan satu aja, tinjauan sejarah. Orang-orang Arab sejak zaman sebelum lahirnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bicara kalender, mereka itu sudah kenal hari, sudah kenal tanggal, sudah kenal bulan. Yang mereka nggak punya itu tahun. Yang mereka tidak punya itu tahun. Sehingga tatkala mereka menetapkan satu kejadian terjadi pada kapan, itu kalau tanggal, hari, bulan jelas. Tapi kalau tahun menggunakan peristiwa-peristiwa besar. Sehingga dalam contoh misalkan lahirnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kita kenal tahun Gajah. Karena di tahun itu ada peristiwa besar, yaitu penyerangan pasukan Abrahah yang menggunakan gajah menyerang Baitullahil Haram yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan burung yang masyhur di negeri kita dengan nama burung Ababil. Gitu ya. Jadi itu tahun. Itu nggak ada masalah sampai zaman Rasulullah SAW, nggak ada masalah sampai zaman Abu Bakar, nggak ada masalah sampai kemudian ada masalah ketatanegaraan di zaman Umar bin Khattab. Singkat cerita, kemudian mereka menetapkan angka tahun. Tahun itu bagaimana agar ada angkanya tanpa merubah hari, tanggal dan bulan yang sudah berjalan. Oleh karena itu, setelah para ulama atau para sahabat sepakat menetapkan kalender Islam itu dengan hijrahnya Rasulullah SAW, tahun hijrah itu disebut sebagai tahun pertama tanpa menggeser bulan. Tetap awal bulan dalam 1 tahun itu bulan Al-Muharram dan tidak digeser ke bulan Rabi' al-Awwal. Adapun apa hikmah, pelajaran agung yang kita ambil dari peristiwa bergantinya tahun ini? Setiap habisnya 1 hari menuju hari berikutnya, lewatnya 1 pekan menuju pekan berikutnya, lewatnya 1 bulan, apalagi lewatnya 1 tahun. Itu satu hal yang paling utama yang harus kita renungi, bahwa berarti jatah umur yang telah Allah berikan kepada kita itu telah berakhir. Telah berkurang. Karena 120 hari tatkala kita di rahim ibunda kita masing-masing, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menulis ketetapan ajal. Salah satu yang ditulis adalah tentang ajalih, tentang ketetapan ajalnya. Orang ini nanti lahir dan hidup berapa tahun, berapa hari, berapa bulan di dunia ini. Dan itu tidak akan ada satupun orang yang mampu mundur dan mampu memajukan. Dalam Al-A'raf Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap umat itu memiliki ajal masing-masing.
Dan apabila ajalnya sudah datang, tidak ada seorang pun yang mampu, tidak ada satu kaum pun yang mampu mundur, sebagaimana tidak ada satu kaum pun yang mampu untuk memajukannya. Karena memang umur kita telah berkurang jatahnya, maka berarti mendekatkan kita kepada kematian. Kematian yang sudah pasti akan datang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karena itu, yang perlu kita semakin renungkan adalah apa kira-kira bekal yang telah kita persiapkan itu cukup. Oleh karena itu dalam kondisi-kondisi semacam ini yang perlu kita renungkan dan tadabburi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dalam surat Al-Hasyr. Yani ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya masing-masing jiwa itu melihat, memperhatikan, merenungi, mencermati ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan, kiprah dan amal yang telah dia kerjakan pada masa lalu, li ghadin, untuk menyiapkan keesokan harinya. Ghadnya manusia, esoknya manusia itu ada dua. Esok yang dekat dan itu esok dunia. Itu yang sering oleh orang-orang dinamakan dengan cita-cita. Yang kedua, esok yang jauh nanti. Esok di alam akhirat. Dan titik tekan ayat ini itu bukan pada esok yang bersifat dunia. Kenapa? Ini bukan berarti salah kalau ditafsirkan dengan itu. Tapi siapapun yang melajari tafsir ayat itu, titik tekan yang disampaikan oleh para ulama itu adalah esok yang bersifat akhirat. Karena sesuatu yang secara naluriah orang itu akan menyiapkan tanpa diperintah pun, syariat nggak ikut-ikutan. Makanya Islam tidak pernah memerintahkan sesuatu yang naluriah. Suruh makan, suruh minum gitu. Nggak makan, nggak minum juga nggak diperintahkan, juga dia akan makan, juga akan minum. Kalau ada perintah makan dan minum, itu bukan makan dan minumnya, tapi karena unsur yang lain. Caranya, yani bagaimana bentuknya, yani banyak dan sedikitnya, itu yang diperintahkan. Itu yang diperintahkan. Tapi makan dan minumnya tidak. Begitu juga dengan tadi. Yani karena menyiapkan kehidupan dunia itu satu yang diwajari oleh semua orang, maka itu nggak tertekankan. Lighat adalah untuk alam akhirat. Kesiapan kita di alam akhirat. Karena di sanalah kehidupan yang hakiki, kebahagiaan hakiki ada di sana. Kehancuran hakiki ada di sana. Dalam Ali Imran, Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itu adalah kebahagiaan, kemenangan sejati. Karena kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Jatah umur kita para ikhwah itu hanya sedikit, 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Nggak banyak. Itu pun kalau kita hitung dengan kalender Hijriyah, dan itu adalah yang dimaksudkan Rasulullah dengan sabda tadi, itu nggak sampai 60 tahun. Karena antara kalender Masehi, kalender nasional yang kita pakai, dengan kalender Hijriyah, kalender syar'i, maka per tahunnya selisih 11 hari. Per 3 tahun selisih 1 bulan. Per 3 tahun selisih 1 bulan. Berarti berapa? Berarti kalau begitu selama berapa itu? 60 tahun selisih 5 bulan. Ya benar, selisih 5 bulan. Jadi selisih 5 bulan. 60 tahun itu hitungan dalam kalender syar'i, dalam kalender Masehinya 50 berapa itu? Hitung sendirilah, kok gak nyambung. Lemes sih. Ini. Jadi semacam itu. Oleh karena itu yang perlu dipersiapkan, menyiapkan kehidupan alam akhirat nanti, sesuatu yang sangat ditekankan tatkala kita memasuki masa-masa yang baru semacam ini. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah ya. Jadi umur kita ternyata berkurang. Kalau orang biasanya ulang tahun mengatakan bahwa umurnya sudah bertambah, ternyata hakikatnya berkurang. Ya,
Sehingga kita hendaknya beramal soleh. Baiklah, berikutnya terkait dengan kalender Hijriah. Tadi Ustaz berbicara tentang kalender Hijriah, banyak kaum muslimin yang kurang perhatian terhadap kalender Hijriah. Jadi di rumah-rumah mereka tidak terdapat kalender Hijriah. Yang ada adalah kalender umum. Dan bahkan ketika ditanya, hari ini tanggal berapa Muharram ini ya, lupa. Juga mungkin nggak tahu kebanyakan. Kalau santri tahu ya, di absensi ada. Kemudian, dan lebih memprihatinkan lagi kepada mereka lebih cenderung kepada kalender umum. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya kalender Hijriah itu bagi umat Islam, Ustaz? Sehingga dengan mengerti pentingnya kalender Hijriah ini, insya Allah mudah-mudahan kaum muslimin akan kembali kepada kalender Hijriahnya ini. Monggo Ustaz. Ya, ini memang sering terjadi. Jadi banyak di antara kaum muslimin bahkan kalau ditanya tentang tanggal, tentang bulan, ngertinya itu kalender Masehi. Jadi kalau Agustus tahu saya tanggalnya berapa. Tapi kalau Muharram nggak tahu ya kalau yang Hijriah. Jadi banyak di antara kaum muslimin sendiri ya yang ngertinya adalah kalender Masehi. Kalender Hijriah, kalender Islam malah jarang yang tidak tahu. Padahal ya hendaknya bagi kita sebagai umat Islam ya bangga dengan kalender Islam. Inilah kebanggaan dan kemuliaan. Inilah kejayaan seorang muslim tatkala dia bangga dengan prinsip-prinsip agamanya. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, "Innana qaumun a'azzana Allahu bil Islam, falam nabtaghil izzata bi ghairihi." Kita adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Islam. Kita tidak akan bisa meraih kemuliaan, kejayaan tanpa Islam. Ya, kita nggak mungkin bisa meraih kejayaan, kemuliaan yang kita dambakan, yang kita cita-citakan kalau tidak berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Islam. Makanya saatnya kita hijrah ya menuju kalender Hijriah. Ya, alhamdulillah Ma'had Al-Furqan juga menyediakan kalender Hijriah. Ya, promosi. Taib. Pentingnya tentang kalender Hijriah ini ya, pertama kalender ini adalah kalender ya yang merupakan hasil kesepakatan musyawarah para sahabat. Kita tahu para sahabat adalah generasi yang mulia, generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai-sampai para ulama ahlul hadis dahulu kalau sudah disebut para sahabat walaupun mubham, enggak disebut namanya, itu sudah sepakat para ulama ahlul hadis siqah. Karena semua para sahabat itu adalah adil, terpercaya, walaupun enggak diketahui namanya. Ya, misalkan Haddasani rajulun min ashabin Nabi SAW, menceritakan kepadaku salah seorang sahabat Nabi. Namanya siapa? Nggak tahu. Itu para ulama ahlul hadis sepakat itu hadisnya diterima. Kenapa? Karena keutamaan para sahabat Nabi SAW. Apalagi kalau mereka bersepakat, ya, dan itu adalah hasil dari musyawarah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Ini hasil musyawarah di kalangan para sahabat, di antaranya adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka berkumpul untuk menentukan kalender Hijriah. Yang kedua, kenapa kita penting untuk kembali kepada kalender Hijriah? Karena banyak hukum-hukum syariat agama, hukum-hukum ibadah itu patokannya adalah kalender Hijriah. Patokannya kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Contoh awal Ramadan, hari raya Idul Fitri, awal Dzulhijjah, puasa Arafah, hari raya Idul Adha, ya, seperti sekarang juga yaitu hari Asyura misalkan,
kemudian mau puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, tanggal 13, 14, 15, tanggal 13 apa? Apa 13 Agustus, September, atau 13 yaitu kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah. Jadi patokannya adalah kalender Hijriyah. Yas'alunaka anil ahillah kul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, ya. Katakanlah bahwa itu adalah waktu-waktu bagi manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga masa iddah bagi wanita. Itu patokannya adalah kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Ya, maka sangat penting bagi kita untuk kembali kepada kalender Hijriyah ini, ngerti tentang kalender Hijriyah. Jangan sampai kita sebagai muslim ngertinya kalender Masehi, kalender Hijriyah nggak ngerti. Kalender Masehi hafal. Kaitannya sama gaji soalnya. Gajinya biasanya munculnya pas kalender Masehi. Kalau kalender Hijriyah jarang yang tahu. Yang ketiga, hal yang menunjukkan pentingnya kita kembali kepada kalender Hijriyah, karena dulu dalam musyawarah para sahabat sudah diusulkan kepada para sahabat bagaimana kalau yang menjadi patokan kita adalah kalender Masehi. Sudah pernah itu diusulkan kepada sahabat, tapi usulan tersebut ditolak. Ya, ditolak. Dan yang paling keras adalah Khalifah Amirul Mukminin, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kenapa? Karena para sahabat ingin mulia dengan Islam. Dan di antara maqasidus syariah adalah tampil beda, menyelisihi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ya. Kemudian para sahabat musyawarah lagi. Ya, kalau kita sepakat pakai kalender Hijriyah, ya, yang menjadi patokan apa, peristiwa apa, ya, ada yang mengusulkan ini, ada yang mengusulkan itu, tapi keputusan akhirnya yang menjadi patokan adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa yang sangat dahsyat, ya, dan itu adalah awal kebangkitan Islam. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma 10 tahun di kota Madinah setelah hijrah, ya, tapi ya kemerkahan Islam, ya, tersebarnya Islam begitu pesat, ya, begitu pesat. Jadi akhirnya mereka kemudian sepakat menjadikan awal hijrah Nabi SAW sebagai patokan kalender Hijriyah. Kemudian mereka rundingan lagi. Kalau kita pakai kalender Hijriyah, ya, hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan apa memulainya? Ada yang mengatakan yang usul bulan Ramadan karena itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ada yang usul Rabiul Awal karena hijrahnya Nabi adalah di bulan Rabiul Awal. Dan ada yang mengusulkan, dan ini yang dipilih oleh Khalifah, ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yaitu mengawalinya dengan bulan Muharram, ya, mengawalinya dengan bulan Muharram. Dan sampai sekarang ini yang menjadi patokan dalam kalender Hijriyah. Intinya, ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita kaum muslimin, terutama bagi para penuntut ilmu, untuk ya perhatian dengan kalender Hijriyah. Jangan sampai kita lebih ngerti, lebih tahu tentang kalender Masehi daripada kalender Hijriyah. Itu adalah aib bagi seorang muslim, apalagi bagi seorang penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Jadi nyambung sekali ya antara tahun Hijriyah itu dengan momen bersejarah yang agung, yaitu hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Madinah. Nah, ini Ustaz Ahmad Sabik Hafidhullah Ta'ala ada pertanyaan terkait dengan masalah hijrah ini, Ustaz. Jadi bila kita tilik sejarah munculnya kalender Hijriyah ini jadi nyambung ke peristiwa hijrah tersebut. Nah, mohon Ustaz petikkan ibrah dan pelajaran penting bagi kita
ya sebagai pelita kehidupan kita dalam masalah hijrah tersebut. Tafadhol Ustaz. Taib. Jadi sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustadzuna Ustadz Abu Baidah tentang kesepakatan para sahabat memilih tahun Islam dari semua peristiwa sejarah kenabian, karena tonggak-tonggak sejarah itu banyak. Pertama, tonggak sejarah itu adalah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tonggak sejarah berikutnya itu peristiwa hijrah. Tonggak sejarah berikutnya peristiwa Badar. Berikutnya Hudaybiyah. Berikutnya Fathu Makkah. Diakhiri dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa-peristiwa yang membawa pengaruh terhadap peristiwa berikutnya. Tapi para ulama sepakat, para sahabat sepakat memilih hijrah karena itu peristiwa yang paling berpengaruh dalam sejarah kenabian. Sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, kalau kita bicara tentang kalender Islam ini disebut dengan kalender Hijriyah, maka mesti selalu nyambung dan mengingatkan kita pada peristiwa hijrah. Setelah segala daya dan upaya manusiawi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mengembangkan sayap dakwah di kota Mekah, menemui kegagalan. Kegagalan dalam arti tidak bisa berkembang pesat. Bukan berarti kalau dakwah nggak diterima itu gagal. Lalu beliau menginginkan untuk mencari lahan dakwah yang baru, untuk agar Islam ini bisa diterima dan semakin berkembang. Yani agar kalimat Allah tegak di muka bumi. Maka yani Allah memilihkan negeri Yathrib. Negeri Yathrib dalam satu peristiwa hijrah yang heroik, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyiapkan hijrahnya menunggu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal para sahabat yang lain sudah diperintahkan. Abu Bakar tatkala mau berangkat ditunggu, jangan, yani temani saya belum dapat izin. Setelah beliau dapat izin, beliau menyiapkan segala sesuatunya. Yani menyiapkan kendaraan, langkahnya kemana dulu, persembunyian, siapa yang ngirim makanan, bagaimana agar mengirim makanan itu tidak terlacak jejaknya, dan berbagai semua usaha yang beliau lakukan. Sampai jalan yang beliau pakai dari Mekah ke Madinah itu bukan jalan biasa, tapi menggunakan jalan yang tidak lumrah dilewati oleh orang. Perjalanan dari Mekah menuju ke kota Madinah. Apa faedah-faedah yang kita ambil darinya? Terlalu panjang kalau kita harus bahas faedah-faedah ini. Jadi ini bisa jadi satu kajian tersendiri yang panjang kalau dibahas. Tapi singkat-singkat aja. Pertama, kalau kita tinjau sejarah, kenapa hijrah terjadi? Faedah pentingnya adalah kebaikan, kebenaran, dan kebatilan itu selalu akan berperang sejak dahulu kala dan akan sampai nanti jelang hari kiamat. Kalau tatkala ada Nabiullah Adam, ada iblis, ada Ibrahim alaihissalam, ada Namrud, ada Musa alaihissalam, ada Fir'aun, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal, Abu Lahab di Mekah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah. Dan itu berkembang terus. Jadi sejak zaman itu, zaman Nabi Adam sampai nanti jelang hari kiamat. Karena sumpahnya iblis tatkala terusir dari surga untuk selalu menggoda dan menggelincirkan anak manusia. Maka jangan heran kalau kemudian yani di mana di situ ada kebaikan yang muncul, di situ ada penentangnya. Itu pasti, itu kepastian ilahi. Jangan pernah bermimpi hidup di satu zaman tidak ada orang jelek. Itu adanya di cerita-cerita hayalan. Sampai pun di desa ini, di kampung ini, ada orang baik, ada orang buruk. Itulah sunatullah dalam hidup. Jadi faedah dalam sejarah, yani hijrah,
Sebab hijrah itu adalah karena kebaikan yang dimunculkan oleh Rasulullah SAW, didawahkan oleh beliau SAW di kota Mekah, ditentang oleh para tokoh yang melibatkan masyarakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat perjalanan sejarah yakni hijrahnya Rasulullah SAW, yang itu kalau ceritakan panjang, maka maka bisa diambil darinya faedah penting, yaitu keharusan menggabungkan antara kesikohan kepada perlindungan Allah dan tawakal kepada Allah dengan al-akhdhu bil asbab, berusaha semaksimal mungkin untuk agar mendapatkan jalan keselamatan. Maksudnya Rasulullah SAW itu sadar dan sangat tahu seyakin-yakinnya bahwasanya beliau akan selamat sampai Madinah. Lah untuk apa diperintahkan hijrah ke kota Madinah kalau nanti mati tengah jalan? Ini Islam itu, beliau tidak akan meninggal dunia sampai Islam itu jaya, sampai Islam itu menang. Kesikohan ini bahwasanya Islam akan ditegakkan oleh Allah, dan itu terbukti pada waktu beliau masih di kota Mekah, pada waktu di puncak-puncak keganasan orang-orang Quraisy, puncak-puncaknya ini penindasan orang-orang Quraisy kepada beliau SAW dan para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang lemah. Sebagian di antara mereka sowan kepada beliau SAW, Khabbab ibn al-Ard, yang tatkala itu Rasulullah sedang ada di dinding Ka'bah, pinggir Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ya Rasulullah, mbok yang jenengan minta kepada Allah supaya segera Allah itu menolong kita. Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau kemudian mengatakan, wallahi la yutimmannallahu hadzal amr, demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini sampai suatu ketika nanti ada seorang wanita yang berangkat dari Ailah, Palestina, sampai Hadramaut, Yaman. Dia berjalan itu merasa aman, la yakhafu illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan takut kalau kambingnya disergap oleh serigala. Walakinnakum tasta'jilun, hanya sampean itu terlalu tergesa-gesa. Jadi keyakinan Rasulullah SAW bahwasanya Islam akan menang itu pasti. Meskipun demikian, kesikohan ini, ketawakalan yang pasti ini tidak menjadikan kemudian beliau salah-salahan. Yo, aku mau hijrah sesuk, sapa sing mau menghadang bakal lebur. Enggak. Tapi beliau mengambil sebab. Beliau berjalan, kemudian dan salah satu peristiwa, beliau tatkala hijrah, para ikhwatin azanillahu yakum, bersembunyi di mana? Bersembunyinya di Gua Thawr. Gua Thawr itu selatan, utara, timur, baratnya Madinah. Ke Madinah, Mekah. Sebelah selatannya kota Mekah. Padahal yang dituju oleh Rasulullah itu Madinah, dan Madinah itu sebelah utara. Itu untuk apa? Untuk mengecoh kalau dikejar oleh musuh, dan itu pasti. Karena musuh tatkala tahu bahwasanya Rasulullah itu akan ke Madinah, yang diubek-ubek itu dari antara Mekah sampai Madinah, itu yang akan bakal diubek-ubek. Oleh karena itu Rasulullah SAW menghindar dari kejaran itu, menuju ke selatan dulu. Sampai 3 hari 3 malam, baru kemudian melakukan perjalanan melalui jalan yang gak normal sampai di kota Madinah. Dan itu penting ya kawan, menggabungkan antara dua titik ini. Menggabungkan antara dua titik ini. Mengandalkan kekuatan ilmiah biasa, kemampuan logika, kemampuan akal, itu kesombongan. Mengandalkan tawakal tanpa usaha, itu kegilaan. Menggabungkan antara keduanya itulah keimanan. Keimanan. Faedah penting juga yang kita ambil darinya adalah kesikohan seorang muslim akan pertolongan Allah. Meskipun dalam kondisi yang paling mepet sekalipun. Saking gencarnya orang-orang kafir Quraisy mengejar Rasulullah SAW. Jadi mereka itu ternyata mengejarnya nggak hanya sebelah utara. Padahal perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar itu ke utara. Tapi mereka juga sampai cari-cari ke selatan. Sampailah sebagian di antara mereka di depan pintu Gua Thawr. Seandainya mereka itu nyelihat ke bawah, jadi ngincang kalau istilah bahasa kita Jawa sejawanya itu, lihat, bakal kelihatan Abu Bakar sudah ketir-ketir. Jadi akan ketahuan.
maka Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar, kamu itu jangan sangka kita ini berdua. Kita ini bertiga bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kisah-kisah agung, pelajaran-pelajaran berharga tentang peristiwa sejarah. Belum kemudian perjalanan yang penuh dengan keagungan, kisah beliau dengan Suraqah dan berbagai macam kisah beliau dengan siapa itu yang ditemui di tengah jalan dan macam-macamnya. Itu menunjukkan faedah-faedah agung dalam sejarah perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah, luar biasa ya ternyata hikmah dan juga pelajaran yang bisa dipetik dari hijrah tersebut. Oleh karena itulah hijrah ini sedang ngetren sekarang. Ada hijrah state, ya, dan bahkan ya di Kediri itu ada. Oleh karena itu Ustadz Abu Edah, ini istilah hijrah ini lagi ngetren ya, dan banyak dibicarakan orang. Terus ada juga istilah hijrah dari dosa. Nah, apakah itu benar ya Ustadz? Dan kita juga ingin kiat-kiat atau tips agar kita ini dapat hijrah yang sejati, yang seutuhnya. Tafadhol Ustadz. Iya. Kalau tadi yang kita dengarkan dari Ustadzuna Ahmad Sabik itu hijrah tempat, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini hijrah tempat. Ada hijrah yang lain, hijrah yang sangat penting yang ditanyakan, yaitu hijrah dari perbuatan, hijrah dari syirik menuju tauhid, hijrah dari kebid'ahan menuju sunnah, hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ngetren sekarang ya, hijrahnya para artis dan sebagainya, dan ini makna yang benar. Secara makna, secara istilah, hijrah seperti ini nggak ada masalah juga. Bahkan inilah hijrah yang hakiki, hijrah yang sebenarnya. Nabi SAW bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallah. Orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dilarang oleh Allah? Termasuk kalau kita belajar usul fikih atau qaid fikih, itu min alfadhil umum. Ya, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu yang paling utama tentunya. War rujza fahjur, dan sesembahan-sesembahan selain Allah, patung-patung, ya, hijrahlah, tinggalkan. Makanya hijrah yang paling utama adalah hijrah dari kesyirikan menuju tauhid. Hijrah dari yang kedua adalah hijrah dari bid'ah menuju sunnah. Ya, kemudian yang ketiga hijrah dari kemaksiatan, dari dosa-dosa menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan hijrah ini adalah hijrah yang sangat penting. Jadi hijrah itu ada dua, ada hijrah hissiyah, hijrah yang bisa dilihat dengan pancara indera, hijrah tempat, ya, seperti hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, bukan hanya dari Mekah ke Madinah saja ya. Sekarang pun kalau kita berada di suatu tempat yang tidak bisa menegakkan ibadah, tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam, ya, wajib bagi kita untuk apa? Hijrah ke suatu tempat di mana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak terputus hijrah sampai kapan? Terputus taubat. Dan taubat tidak terputus ya kecuali kalau telah terbit matahari dari barat, yaitu kiamat. Ya, jadi sampai nanti kiamat hijrah itu masih berlangsung, ya, masih berlangsung. Manakala kita tidak bisa menegakkan syiar-syiar agama kita. Taib, berkaitan dengan bagaimana kiat-kiat hijrah, ya, ini panjang uraiannya. Antum bisa lihat dalam buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, Ar-Risalah At-Tabukiyah, atau dengan judul yang lain Zadul Muhajiri Ilallah, bekal orang yang hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Di situ disampaikan oleh beliau tentang kiat-kiatnya. Tapi secara singkat, yang pertama, ayyuhal ikhwah, ya, kiat agar kita bisa hijrah seutuhnya, ya, dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala,
hijrah dari kesyirikan menuju tauhid, hijrah dari kebid'ahan menuju sunnah, hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Yang paling pertama adalah keikhlasan, menata niat, ya, karena niat adalah pondasi paling utama. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amalan, ya, tergantung kepada niatnya. Maka orang yang ingin hijrah harus memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hijrah karena cuma tren. Oh, ini lagi tren hijrah, ikut-ikutan hijrah. Ya, jangan sampai hanya untuk mendapatkan job kerja, ya, atau usaha atau teman dan sebagainya. Tetapi ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bikin awet. Banyak orang yang hijrah tapi gagal di tengah hijrahnya, ya, berguguran di tengah jalan, ya. Salah satu penyebabnya, faktor yang paling utama adalah karena rusaknya niat. Karena rusaknya niat. Maka benar kata Imam Malik bin Anas rahimahullah tatkala mengatakan maka lillahi bakin. Segala sesuatu kalau diniatkan karena Allah, ini yang akan langgeng. Ya, ini yang akan langgeng. Yang kedua, ya, yang paling utama juga kiat agar kita bertahan dalam hijrah, ya, sukses dalam hijrah adalah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senjata paling utama bagi seorang yang beriman. Jangan pernah mengandalkan diri kita karena kita bukan apa-apa. Kita adalah makhluk yang lemah. Ya, bahkan Nabi SAW saja difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim." Andaikan bukan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang meneguhkan engkau wahai Muhammad, niscaya engkau akan condong kepada orang-orang kafir. Siapa yang meneguhkan Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bergantung pada diri kita. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk tidak lupa memperbanyak doa. Syekhul Islam pernah mengatakan, ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Ya, dalam kitabnya Al-Wasiyatus Sughra, beliau mengatakan doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, maka sangat penting bagi kita untuk berdoa kepada Allah SWT agar kita diteguhkan dalam hijrah kita. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balik hatiku, ya, teguhkanlah, kokohkanlah aku dalam ketaatan kepadamu. Yang ketiga, ya, sebenarnya kiatnya banyak, tapi kita cukupkan 3 saja. Yang ketiga, hal yang paling penting juga agar kita teguh dalam hijrah ini, sukses dalam hijrah ini adalah cari lingkungan, cari sahabat yang baik, yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga Allah SWT, yang bisa mengingatkan kita tatkala kita lupa dan lalai. Ya, lihat Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi, ya, yang kuat, kalimullah, yang pernah diajak bicara oleh Allah SWT, ulul azmi. Sekalipun demikian, tatkala dia akan menghadapi Nabi Musa akan menghadapi Fir'aun, dia minta teman, yaitu Harun, ya, minta ditemani. Artinya dalam hijrah ini jangan sendirian. Kita butuh sahabat yang sejati, kita butuh teman yang bisa memperkuat keimanan kita. Tapi harus selektif. Cari teman-teman yang baik, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, karena teman memiliki pengaruh yang sangat besar. Nabi SAW mengatakan, almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yuhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya kalian selektif dengan siapa dia berteman. Cari teman-teman yang baik, ya, agar kita bisa bertahan dalam hijrah ini, dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini, hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Waktu berlalu dengan cepat sekali. Ya, ini masih insya Allah masih ada beberapa pertanyaan Ustaz.
Salah satu hari istimewa di bulan Muharram itu adalah hari ini, hari Asyura ya, tanggal 10. Mohon penjelasannya Ustadz dan juga amalan-amalan apa yang sehendaknya kita laksanakan pada yakni hari Asyura ini. Jazakallahu khair. Mengingat waktu ya. Si banyak pertanyaannya. Taib singkat-singkat aja. Karena kertas yang dipegang Ustaz Abu Khazi masih banyak yang belum disampaikan. Tentang keberadaan hari ini, hari Asyura. Disebut sebagai hari Asyura karena ini tanggal Asyar, tanggal 10 Muharram. Ini tanggal 10 Muharram. Ini adalah hari yang agung, menyimpan peristiwa sejarah agung. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Musa dan kaumnya dari Firaun dan bala tentaranya, yang kemudian Allah hancurkan Firaun dan bala tentaranya di Laut Merah tepatnya pada hari ini, pada tanggal 10 Muharram. Jadi pada tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu, karena keagungan yakni amal ini, keagungan hari ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling perhatian untuk mengamalkan amal ibadah puasa adalah di hari ini setelah Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi min hadzal yaum, yaum Asyura wa hadzal syahr." Ai Ramadan. Kata beliau, Abdullah bin Abbas, saya tidak pernah tahu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencermati, yakni sengaja benar-benar memperhatikan untuk berpuasa pada suatu hari yang beliau lebihkan dibandingkan hari-hari yang lain, melebihi puasa di hari ini, melebihi puasa di hari Asyura ini, dan puasa bulan Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu dulu dalam sejarah Islam, yakni puasa Asyura itu di awal-awal masa Islam itu wajib. Itu wajib. Sebelum wajibnya puasa Ramadan, puasa Asyura itu wajib. Rasulullah SAW berpuasa dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Kemudian kewajibannya itu dihapus menjadi puasa Ramadan, menjadi puasa Ramadan, dan jadilah puasa Asyura menjadi puasa sunnah yang disunahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang keutamaannya ini puasa Asyura ini adalah yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wa saumu yaumi Asyura ahtasibuhu indallah fa innahu yukaffiru sanata allati qablah. Puasa hari Asyura ini adalah puasa yang saya harapkan di sisi Allah bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Dalam mazhab jumhur para ulama, dosa-dosa kecil setahun yang lalu sebagaimana dalam kaidah yang masyhur bahwasanya dosa yang dihapus dengan amal saleh adalah dosa-dosa kecil. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang agung ini, di sore hari yang mulia ini, kita berkumpul di sini karena insya Allah yang kumpul di sini berarti puasa. Karena kan acaranya yakni kajian jelang puasa Asyura, gitu ya, kajian jelang puasa Asyura. Kita mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita ini ikhlas karenanya dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan atas penjelasan dari Ustaz Ahmad Sabik hafizallahu taala. Ya, ini tampaknya waktunya tinggal 7 menit. Ini pertanyaan terakhir Ustaz, untuk Ustaz Abu Ubaidah, terkait dengan sejarah Ustaz. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada hari Asyura adalah terbunuhnya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Husain. Sebenarnya bagaimanakah kisah yang benar atau sahih tentang tragedi atau tragedi Karbala tersebut? Dan bagaimana sikap yang benar terhadap masalah terbunuhnya Husain
radhiyallahu anhu ini. Mohon penjelasannya Ustaz. Afan, ada tambahan waktu sampai jam 5. Tadi jam 5 kurang 14 tadi. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Dapat tambahan ilmu insyaallah. Taib, tentang tragedi hari Asyura, yaitu tragedi terbunuhnya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Husain ya bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang akhirnya kemudian dijadikan sebagai pesta duka oleh orang-orang Syiah Rafidah. Kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya panjang ya. Nggak mungkin kita ceritakan semuanya, ini butuh waktu khusus. Ana hanya nyarankan antum untuk membaca buku yang membahas masalah ini secara bagus, yaitu kitab Hikbah Minat Tarikh karya Dr. Usman Al-Khamis, salah seorang ulama dari Kuwait, salah satu muridnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau punya buku bagus yang mengupas tentang masalah ini, yaitu tentang kronologi tragedi terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, nanti antum bisa, kalau pengen lebih tahu, bisa membaca buku itu yang sudah diterjemahkan dengan judul Inilah Faktanya. Ya, buku yang sangat bagus mengupas masalah ini. Singkat cerita, setelah wafatnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 60 Hijriah, ya, tabuk kekhalifahan diberikan kepada putranya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah lalu memerintahkan kepada utusannya yang di kota Madinah agar membaiatnya. Ya, para sahabat pun membaiat Yazid bin Muawiyah kecuali dua orang, Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, karena ijtihad keduanya ya belum mau untuk membaiat. Kemudian dengan diam-diam mereka pergi ke Mekah. Ya, mereka pergi ke Mekah. Di Mekah, Husain bin Ali bin Abi Thalib mendapatkan surat dari penduduk Kufah. Kufah dulu markasnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, sehingga banyak orang yang simpatisan, loyal kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka mengirimkan surat, bahkan Husain bin Ali bin Abi Thalib mendapatkan surat sampai 500 surat. 500 surat. Ya, yang menginginkan agar Husain bin Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Ya, mereka tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Ya, mereka tidak mau membaiat. Akhirnya Husain bin Ali bin Abi Thalib nggak mau tergesa-gesa juga, diutuslah beliau Muslim bin Aqil bin Abi Thalib ya untuk ke Kufah, tabayyun, ya, cross check tentang kebenarannya. Sampai di sana ternyata benar bahwasanya penduduk Kufah menginginkan demikian, Ya, akhirnya beliau menulis surat kepada Husain bin Abi Thalib agar segera ke Kufah, ya, sehingga bertemu dengan mereka, yaitu para penduduk Kufah, ya, para penduduk Kufah. Nu'man bin Bashir yang salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sebagai gubernur Kufah, ya, tidak bergerak cepat, ya, dan dianggap mendiamkan gerakan Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, sampailah kabar itu kepada Yazid bin Muawiyah, ya, sampailah kabar itu kepada Yazid bin Muawiyah. Wah, akhirnya dicopot Nu'man bin Bashir dan diganti oleh gubernur Basrah, ya, yaitu Ubaidillah ibnu Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad langsung melakukan gerakan untuk mengetahui siapa dalang, ya, dari keinginan dibaiatnya Husain ini. Karena ini masalah politik juga, ya, dianggap sebagai pemberontakan kepada Yazid bin Muawiyah. Akhirnya
ya, usut punya usut, singkat cerita, ya, Muslim bin Aqil, yaitu utusannya Husain bin Ali bin Abi Thalib tadi, ya, ya, ada mata-mata dan diketahui, ya, siapa dalangnya, ya, yang memfasilitasi di Kufah ditawan, ya, dikawal. Kemudian untuk melepaskan tawanan tersebut, Muslim bin Aqil, ya, memiliki pasukan 4.000 pasukan mengepung Ziyad bin Ubaidillah. Tapi subhanallah, ya, dari 4.000 pasukan tersebut digembosi, ya, sehingga yang tadinya 4.000 pasukan tersebut yang bersama Muslim bin Aqil hanya tinggal 30 orang. Ditakut-takuti nanti akan dibantai oleh Yazid bin Muawiyah, mengirimkan pasukannya, diiming-imingi dengan imbalan dan sebagainya. Akhirnya tidak ada yang bersama Muslim bin Aqil. Akhirnya beliau pun ditawan, ya, ditawan dan dieksekusi mati. Sebelum meninggal dunia, ya, Muslim bin Aqil mengirimkan sepucuk surat kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib agar tidak jadi berangkat ke Kufah, karena orang-orang Kufah, orang-orang Irak, secara khusus Kufah, pengkhianat. Dikhawatirkan nanti Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh juga, seperti halnya Muslim bin Aqil. Ya, surat itu disampaikan kepada Panglima Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, putra dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, tapi Husain bin Ali bin Abi Thalib sudah terlanjur berangkat dari Mekah, sudah terlanjur berangkat tanggal 8 Hijriyah tahun 61, tanggal 8 Dzulhijjah, ya, hari Tarwiyah, ya, hari Tarwiyah tahun 61 Hijriyah berangkat, ya, belum mendapatkan kiriman surat tadi. Di tengah perjalanan, kalau nggak salah di Qadisiyah, di situ surat Muslim bin Aqil, ya, sampai, ya, disuruh untuk pulang. Tapi, dan sudah mau pulang sebenarnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, tapi, ya, rombongan yang bersama Ali, bersama Husain itu ada di antaranya adalah putra-putra Muslim bin Aqil. Nggak terima dengan terbunuhnya ayahnya, mereka ingin balas dendam. Akhirnya untuk memenuhi keinginan mereka juga, Husain bin Abi Thalib pun akhirnya berangkat. Ya, alhasil berangkat, kemudian di sana bertemu dengan pasukan Ziyad bin Ubaidillah, ya, gubernur yang zalim tadi, negosiasi, ya, tapi ternyata negosiasi tersebut dikhianati, ya, sehingga terjadilah pertempuran di sebuah tempat yang disebut dengan Karbala. Ya, Husain bin Abi Thalib datang ke situ dan mengatakan, tempat apa ini? Ini namanya Karbala. Karb dan bala. Karb artinya petaka, bala musibah. Ini tempat yang menyedihkan dan tempat bala. Akhirnya terjadi pertempuran yang dahsyat, yang tidak seimbang, ya, 17 orang, ya, berhadapan dengan 5.000 orang, ya, 5.000 orang, dan Husain bin Abi Thalib dibunuh paling terakhir. Ya, uniknya sebelum perang sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah yang diimami oleh Husain bin Abi Thalib, ya, diimami oleh Husain bin Abi Thalib. Kemudian terjadilah peperangan. Sudah diingatkan oleh Husain bin Abi Thalib bahwa dia adalah cucu Rasulullah SAW, ya, tapi tidak tidak digubris juga, ya, karena ada orang yang, ya, ingin membunuh, ya, Husain bin Abi Thalib, ya. Intinya itu adalah satu musibah, ya, tentang kematian Husain bin Abi Thalib. Ya, kita bersedih atas kematian cucu Nabi SAW. Ya, para sahabat juga sudah mengingatkan Husain bin Abi Thalib. Di antara yang mengingatkan adalah sahabat Ibnu Abbas, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat, ya, Ibnu Umar. Bahkan sahabat Ibnu Umar itu melakukan perjalanan jauh untuk mengejar Husain bin Abi Thalib. Ya, tapi ternyata masukan mereka
tidak diterima oleh Husain bin Abi Thalib karena sudah berazam, bertekad untuk berangkat ke Kufah dengan ijtihadnya. Sampai Ibnu Umar itu merangkul Husain bin Abi Thalib, menangis, ya, seraya mengatakan, mendoakan semoga engkau tidak terbunuh. Ya, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terjadinya musibah tersebut, terbunuhnya Husain. Walhasil, sikap kita ayyuhal ikhwah terhadap tragedi ini, pertama, tentu kita mencintai Husain bin Abi Thalib karena dia adalah sahabat Nabi, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani." Siapa yang mencintai Hasan dan Husain berarti mencintai saya. Siapa yang membenci keduanya berarti membenci saya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-Hasan wal Husain sayyida syababil jannah." Hasan dan Husain itu adalah penghulu pemuda penghulu penduduk surga dari kalangan anak muda. Kita mendoakan kebaikan untuk beliau. Yang kedua, sikap kita adalah tidak menjadikan hari kematiannya sebagai hari ratapan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, di mana di hari ini, ikhwan, di saat Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan puasa Asyura, orang-orang Syiah mereka keluar ke tanah lapang, ya, dan memukuli, ya, badan mereka, ya, bahkan melukai sampai mengeluarkan darah, bahkan kadang anaknya juga yang masih bayi pun dilukai sampai mengeluarkan darah, ya. Lalu mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Bahkan ratapan adalah termasuk dosa besar, perilaku jahiliyah yang dilarang oleh agama. Andaikan perayaan itu disyariatkan, tentu bukan hanya Husain, kematian Nabi SAW lebih utama untuk kita tangisi, lebih utama untuk kita ratapi. Tapi kita beragama bukan dengan perasaan, ya, beragama berdasarkan dalil, ya, berdasarkan dalil, ya. Walhasil ayyuhal ikhwah, kisah tentang Husain, terbunuhnya Husain, ini adalah peristiwa yang menyedihkan, tapi kita harus tetap, ya, konsisten berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, tidak berlebihan, ya, dalam menyikapi kematian Husain tersebut. Kita imani bahwasanya beliau adalah cucu Nabi, sahabat Nabi SAW, calon penduduk surga. Ya, kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, meridhoinya dan memasukkannya ke surga. Tapi kita tidak melakukan seperti kelakuan orang-orang Syiah yang meratapi dan melukai, yang semua itu jauh dari tuntunan agama Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih jazakumullah khairan atas ilmunya Ustaz. Dan alhamdulillah ini juga waktunya semakin mepet. Insyaallah masih ada satu pertanyaan lagi untuk Ustaz Ahmad Sabik Hafizahullah Ta'ala. Ini terkait fikih Ustaz. Ya, kebetulan hari Asyura hari ini adalah hari Sabtu. Nah, puasa Asyura ini hari Sabtu, padahal ada hadis yang melarang berpuasa pada hari Sabtu Ustaz. Nah, ini bagaimana mengkompromikannya dengan hadis yang melarang tersebut? Monggo Ustaz. Taib, memang benar ada hadis itu. Hadis yang dimaksudkan oleh beliau adalah hadis dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abdullah ibnu Busr as-Sulami dan saudarinya Sama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yawm as-sabti illa fi mafturidha 'alaikum." فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء إنبة أو عود شجرة فليمضه. La tasummu yaumas sabt, jangan kalian puasa hari Sabtu. Illa fi mafturidha alaikum, kecuali puasa wajib. Kecuali kalau puasa itu puasa wajib. Maka barang siapa fa in lam yajid, yang tidak menemukan apa-apa kecuali hanya tangkainya anggur atau kulitnya pohon, maka hendaknya dia kunyah. Maka hendaknya dia mengunyahnya. Bagaimana hadis ini?
dengan masalah keberadaan kita pada hari ini Asyura jatuh tepat pada hari Sabtu. Perlu ditinjau dari beberapa sisi yang agak meluas tinjauan fikihnya, tapi singkat saja, waktu tinggal beberapa menit. Pertama, tinjauan riwayat. Tentang status hadis yang barusan saya baca tadi. Hadis itu sahih atau tidak? Hadis itu sahih ataukah tidak? Para ulama kita berselisih. Banyak di antara para ulama hadis yang mengatakan bahwasanya hadis itu dhaif. Hadis itu lemah. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala sampai mengatakan hadis itu kadzib, dusta. Yani Imam Malik. Dan di antara para ulama yang melemahkan hadis itu, seingat ana, Al-Auza'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di kalangan ulama-ulama belakangan mengatakan hadis itu juga lemah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis itu muttarib. Di zaman kita sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan para masyayikh yang lainnya, mereka mengatakan hadis itu lemah. Baik. Dengan anggapan atau dengan gambaran bahwasanya hadis itu lemah, selesai masalah. Selesai masalah sampai di situ, nggak perlu diperpanjang. Tapi letak permasalahannya adalah sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasanya hadis itu sahih atau hasan. Di antara mereka Imam Tirmidzi di zaman dahulu, dan seingat ana juga Imam Abu Dawud, dan di zaman sekarang Syekhul Albani rahimahullah taala mengatakan hadis itu sahih. Lah, kajian fikih akan kita mulai dengan anggapan hadis itu sahih. Karena kalau kita katakan hadis itu sahih sebagaimana katakan oleh sebagian para ulama, maka berarti hadis itu bertentangan. Yani hadis itu akan menjadi polemik kalau Asyura atau Arafah atau hari-hari yang lain itu jatuh pada hari Sabtu. Apakah terlarang secara mutlak atau bagaimana? Ada dua hadis atau ada dua kelompok hadis. Hadis yang pertama, hadis larangan itu tadi yang sekeras itu sampai menggunakan bahasa apabila tidak nemukan apa-apa yang bisa dimakan untuk membatalkan puasanya kecuali hanya tangkainya anggur. Tangkainya bukan anggurnya ya. Tangkainya anggur dan kulitnya pohon, yani maka hendaknya dia kunyah untuk memaksakan agar puasanya batal. Tapi ada kelompok hadis yang kedua yang isyaratnya menyatakan bahwasanya puasa hari Sabtu itu boleh. Hadis yang paling sharih adalah hadis Juwairiyah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam datang pada hari Jumat mendapati istrinya beliau radhiyallahu anha sedang puasa. Ditanya yani oleh beliau, "Yani kemarin puasa? Yani kemarin yani kamu puasa?" Yani beliau mengatakan, "Mboten ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah." "Hal satasumina ghadan?" Lah kalau besok mau puasa enggak? Maka Juwairi mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Maka beliau mengatakan, "Kalau begitu batalkan puasamu pada hari ini, hari Jumat." Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau besok akan puasa?" Besoknya Jumat apa? Sabtu. Isyarat ini kuat sekali bahwasanya puasa hari Sabtu itu enggak bermasalah. Yani itu yang pertama. Yang kedua, syariat puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Itu mesti ketemu Sabtu, mesti ketemu Sabtu. Mau nggak mau akan ketemu Sabtu. Puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Itu mau nggak mau ketemu Sabtu. Mesti suatu saat akan ketemu dengan hari Sabtu. Dan masih banyak hadis-hadis yang semisalnya. Maka ini yang perlu kemudian dikompromikan. Yang perlu kemudian dikompromikan. Yani pendapat yang paling rajih dalam masalah ini insyaallah subhanahu wa ta'ala udah jam 5. Minta izin waktu beberapa detik ya. Yani madhab jumhur para ulama dalam masalah ini adalah puasa pada hari Sabtu, yani itu tidak terlarang kecuali dua kondisi. Yang pertama, memang diniatkan untuk puasa Sabtu. Puasa karena kenapa kok puasa? Karena ini hari Sabtu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau puasanya itu sendirian, tidak digabung dengan puasa yang lainnya. Adapun kalau puasa hari Sabtu itu ittifaqan kebetulan, bukan niat puasa Sabtunya. Puasa Arafah kebetulan Sabtu, puasa Daud kebetulan Sabtu, puasa Asyura kebetulan Sabtu, puasa Arafah misalkan kebetulan Sabtu, maka pendapat yang rajih dalam masalah ini tidak mengapa. Dan itu mazhab mayoritas para ulama sejak zaman dahulu kala. Yani sampai
pada zaman kita sekarang ini. Wallahu yani a'lam bissawab. Nah, Tayyib, jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada kedua narasumber, Ustadzuna Ahmad Sabik hafizallahu taala dan juga Ustadzuna Abu Ubaidah hafizallahu taala. Pas jam 5, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh para hadirin dan hadirat, para penonton di Royan Televisi dan juga semuanya yang menuntut ilmu lewat acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita, menjadi ilmu yang nafi, yang bermanfaat, yang membangkitkan amal soleh kepada kita, terutama sekali yakni di sisa-sisa umur kita, yang kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut umur kita. Ada yang mati pada waktu muda, ada yang sudah tua dan sebagainya, sehingga ini merupakan bekal terbaik. Dan marilah bulan yang mulia ini, yang masih 20 hari lagi, kita muliakan dengan amal soleh dan hijrah dari yakni kemaksiatan menuju taat, dari kesyirikan menuju tauhid, dari kebid'ahan menuju sunnah. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin diharap untuk tenang sebentar, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, setelah acara ini bagi para jamaah selain santri asrama, berarti selain santri asrama, diperkenankan mengambil iftar di meja dekat pintu masjid sebelah selatan. Sudah siap ya panitianya? Ya, itu yang berarti yang asrama. Ada tambahan untuk MSW tidak termasuk mengambil di sini ya, sudah disediakan. Yang MSW yang non asrama pun mengambilnya di asrama MSW sana. Ya. Jadi para tamu undangan dan juga santri non asrama MTS ke atas bisa mengambil nasi kotak di sana. Kemudian yang kedua, kami mengadakan penggalangan dana bagi wali santri kita yang mendapat cobaan musibah yang sangat mengerikan. Saya sudah menjenguk kemarin ya, 2 hari yang lalu di sana. Ada seorang wali santri yang soleh, mau mengantarkan putrinya berangkat ke sini. Akan tetapi, qadarullah, kecelakaan di jalan. Sehingga beliau dalam kondisi lidahnya ini terputus. Kemudian kepalanya ini retak. Dan sininya patah. Dan koma itu berapa hari ya? 4 atau berapa hari. Sehingga dengan doa kaum muslimin semuanya alhamdulillah sudah operasi dan sadar kembali. Dan beliau sangat membutuhkan uluran infak dari kita semuanya. Nah ini sudah disediakan Ustaz, kotaknya. Oh ya, sudah ada yang spontanitas di dekat meja sana. Adapun bagi antum yang sekolah, yang santri, oh ya, iya. Jadi untuk para santri itu bisa menyampaikan ataupun infaknya diberikan kepada marhalah masing-masing, kepada ketua kelas, kemudian dikumpulkan kepada wali kelas. Ya. Bukan hanya hari ini ya, bisa besok juga nanti akan kita antarkan kepada beliau. Adapun jamaah yang dari luar sudah disediakan juga kotak infak di Satpam. Oh di dekat meja di dekat nasi ya.
Kemudian pengumuman tambahan bagi santri nanti malam itu kajiannya libur ya. Ya, mungkin pada nambah buka puasanya. Ya. Jadi itu tambahan pengumuman. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.